Parked up outside in the old school. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di informasi untuk masyarakat, dan kali ini kita akan berikan informasi yang sehat untuk masyarakat. Kali ini kita akan mengupas tentang penyakit masih seputaran asam lambung, dan kali ini dikaitkan dengan penyakit sesak napas ataupun asma yang sering terjadi di masyarakat, yang sering nampak di masyarakat. Dan ternyata penyakit asam lambung yang kambuh, yang kumat, bila bersamaan dengan penyakit asma atau penyakit sesak di saluran pernapasan, ini sangat mengerikan dan masyarakat sangat sering ketakutan. Ini penyakit mendekati hal-hal yang emergensi sehingga mereka panik. Dan ternyata sebenarnya penyakit ini penyakit yang hanya disebabkan oleh pola dan perilaku kita yang tidak waspada terhadap kesehatan diri kita. Seperti biasa, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, diharapkan dapatlah mengembangkan video kita ini, karena video kita ini selalu memberikan informasi sehat untuk masyarakat, agar masyarakat semua dapat mendapatkan informasi tentang sehat sehingga dapat mempertahankan kesehatannya. Karena kesehatan adalah harta yang tak ternilai harganya, sehingga kesehatan itu selalu perlu dipertahankan. Dan informasi kali ini kita akan kembangkan. Jangan lupa dengan video ini like dan komennya, juga subscribe-nya untuk terus berkembang video kita ini. Baik Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, kita akan berikan informasi kali ini. Saya sebagai seorang perawat dalam memberikan pelayanan kepada pasien dan pengabdian kepada masyarakat, ternyata saya menjumpai suatu kasus di mana seorang ibu yang menderita penyakit asam lambung, dan ternyata ibu ini juga mempunyai simpanan penyakit yang namanya sesak napas ataupun asma. Bagaimana kronologis kejadiannya? Dan ternyata setelah kita berikan sesuatu pertanyaan-pertanyaan pada ibu ini mengatakan bahwa sebelumnya ibu ini tidak ada penyakit apa-apa, tidak ada keluhan apa-apa, dan ternyata tiba-tiba asam lambungnya kumat, ditambah lagi dengan keadaan sesak napas yang mengkhawatirkan. Seluruh keluarga panik, bahkan seluruh tetangga di sekitarnya pun panik melihat kondisi yang terjadi. Dan ini harus diwaspadai bagi Bapak Ibu sekalian, bagi rekan-rekan yang mungkin ada penyakit asam lambung dan sekaligus penyakit asma ataupun penyakit penyempitan saluran pernapasan. Harap berhati-hati, karena asam lambung yang kambuh ini dapat menyebabkan penyakit asmanya juga kambuh, sehingga seseorang itu harus mendapatkan dua sekaligus penyakit dalam waktu yang bersamaan. Nah, dari kasus ini kita ambil kesimpulan bahwa penyakit asam lambung itu ditimbulkan dari pola makan kita, ya. Pola makan dan kebiasaan kita yang memang kurang sehat, kurang bagus, dan kurang baik. Perut yang kosong, perut yang lama kosong, yang makan tidak sesuai dengan jadwalnya, membuat asam lambungnya naik, membuat gangguan di perut. Ibu ini mengkonsumsi perut dalam keadaan kosong, yaitu banyak minuman mengandung es, air dingin, buah-buahan zat asam yang tinggi, sehingga begitu dikonsumsi makanan-makanan ini menimbulkan rasa tidak enak di perutnya. Dan ibu ini berkelanjutan merasakan badannya semua terasa sakit. Lama-kelamaan timbullah rasa sesak mulai dirasakan, batuk-batuk, dan mulailah dadanya terasa hampa, terasa berat, karena sesak napasnya mulai kambuh. Berkelanjutan terus, ternyata asam lambung ini asamnya naik dalam kerongkongan, itu dapat menyebabkan penyempitan saluran napas. Ingat bahwa asam lambung yang naik itu dapat menyebabkan penyempitan saluran pernapasan. Dan ini kalau terjadi akan timbul sesak. Makanya kita sering jumpai di masyarakat, mungkin di sekitar kita mungkin, bahwa orang yang terkena asam lambung juga
akan timbul keluhan sesak, sehingga kita kadang sulit untuk mengetahui seseorang ini terkena apa. Keadaannya sesak, perutnya banyak keluhan, dan ternyata ini adalah disebabkan oleh asam lambung yang naik sehingga timbul rasa sesak. Ini informasi untuk masyarakat, bapak-bapak sekalian, rekan-rekan mungkin yang sedang saat ini mengalami gangguan asam lambung atau yang ada simpanan penyakit saluran pernapasan berupa asma. Berhati-hatilah dengan asam lambung yang ada, karena asam lambung itu sendiri akan memicu, akan menimbulkan penyakit asma ini kambuh. Dan kalau ini terjadi, kita akan sulit untuk mengatasinya. Kita harus bawakan penderita ini ke pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pertolongan. Dan perlu diingatkan dan diinformasikan bahwa orang yang mempunyai riwayat penyempitan saluran pernapasan atau asma, bila ada asam lambungnya, harap hati-hati. Jangan makan ataupun minum yang mengandung gas tinggi, yang mengandung zat asam tinggi, dan dalam keadaan perut yang kosong. Ini bisa menyebabkan kembung, ulu hati rasa mengisap, rasa begah di perut, dan ingat, ini dapat menimbulkan penyempitan saluran napas, dan pada akhirnya kita akan mengalami sesak napas. Dan kalau sudah terjadi seperti ini, kita akan sulit untuk memberikan pertolongan. Waspadalah. Karena apa? Karena semua penyakit timbul dari kita kurang waspadanya dan kurang mengetahui bagaimana keadaan tubuh kita. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, dan informasi untuk masyarakat juga bahwa asam lambung harus dapat dikendalikan agar penyakit-penyakit lainnya tidak mudah kambuh. Contohnya seperti penyakit asma ini. Mudah-mudahan informasi sehat ini dapat memberikan kewaspadaan pada ibu bapak, rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan kita tetap sehat. Jangan lupa like dan komennya, juga jangan lupa subscribe-nya agar video ini tetap selalu berkembang. Salam sehat, terima kasih.